Apa kabar pemirsa? Jumpa dengan program Aspirasi TV Parlemen, sebuah program yang mendalami isu-isu terkini yang menyangkut DPR RI. Kali ini saya Mendy Nugroho, dan topik kali ini kita membahas terkait dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta penghapusan kekerasan seksual. Pemirsa, setiap warga negara tak terkecuali perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan negara wajib memberi perlindungan. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Seharusnya negara hadir untuk mencegah tindak kekerasan seksual serta melindungi para korban kekerasan seksual yang kebanyakan adalah anak perempuan, namun saat ini angka kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Di mana kehadiran negara dalam melindungi atau perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Kami akan mendiskusikannya bersama narasumber kita hari ini. Dan telah hadir di studio Bapak Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid, MSc. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan Jawa Barat 1. Apa kabar Pak Sodik? Alhamdulillah. Apa kabar, Mendy? Alhamdulillah. Sudah lama saya ketemu. Alhamdulillah ketemu lagi. Pak, ini agak menarik bicara masalah penghapusan kekerasan seksual atau kekerasan seksual yang akhir-akhir ini di tahun 2018 awal justru meningkat. Apa komentar Bapak tentang kekerasan seksual? Jadi ada kemunduran moral kita, ada kelemahan sistem pengawasan kita, ada lingkungan ya, ada dorongan-dorongan media segala macam, dan juga mungkin ada situasi yang terkait dengan kemiskinan ya dan lain-lain, sehingga mendorong orang melakukan kekerasan seksual, dan itu ternyata banyak juga dilakukan oleh orang-orang dekatnya ya, di rumah, di sekolah, bahkan mohon maaf di lembaga-lembaga keagamaan, di pesantren juga ada semacam itu. Artinya Pak, kalau kita bicara masalah kekerasan seksual yang akhir-akhir ini memang terjadi di lingkungan kita, baik anak, adik-adik, ataupun tetangga kita. Ini apakah yang mendasari bahwa DPR RI akhirnya mengajukan RUU penghapusan kekerasan seksual ini? Dari kelompok anak-anak, agar DPR melakukan penguatan regulasi untuk penanganan atau penghapusan kekerasan seksual yang kita ketahui dari kepolisian, dari LSM, angkanya memang meningkat sangat amat drastis. Sehingga kita paham terhadap aspirasi tersebut, kami bicara dengan komisi, kemudian kami bisa menerima gagasan untuk penguatan regulasi tentang penghapusan kekerasan seksual ini. Apa poin-poin dari RUU ini terkait dengan penghapusan kekerasan seksual itu sendiri? Di poin mana yang membuat akhirnya DPR RI mengajukan RUU ini? Satu, mengenai lingkup kekerasan seksual ya. Dari mulai pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, kemudian aborsi, ya, kemudian ada eksploitasi, ada perbudakan. Ada kurang lebih 8 bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat, yang kami saksikan dan kami juga mendapatkan aspirasinya. Ini poinnya ya, poinnya adalah meningkat jumlah, intensitas, dan ragam kekerasan seksual yang terjadi, dan kita melihat ada kekosongan hukum, kemudian kita juga melihat ada perlu penguatan regulasi dan penguatan pengawasan, sehingga inilah yang mendorong kita untuk berinisiatif membuat draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Artinya Pak, jika melihat masalah kekosongan hukum, apakah memang banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual misalnya yang melaporkan ke polisi yang akhirnya tidak berlanjut sampai ke pengadilan ataupun dijatuhi hukuman. Nah, apakah memang ini juga diatur akhirnya para pelaku ini juga harus dihukum berat misalnya? Jadi ada 4 kelompok lah ya. Satu, membangun sistem di mana negara hadir untuk mengatasi kekerasan seksual. Yang kedua adalah melakukan sistem pencegahan terhadap berbagai ragam bentuk kekerasan seksual. Yang ketiga adalah mengatur lebih dalam tindakan untuk para pelaku. Dan yang terakhir dalam undang-undang ini adalah mengatur
hak mereka untuk pemulihan, untuk rehabilitasi. Jadi ada perlindungan, ada penanganan, ada rehabilitasi. Itu bagi korban-korban. Kalau dari kasus yang ada, sebenarnya apakah misalnya dari Komisi 8 sendiri melihat masih sangat kurang nggak sih misalnya pengawasan dari pemerintah, terutama dari KPAI misalnya, masalah perlindungan terhadap perempuan ataupun anak misalnya? Ya, ini masalah besar ya, masalah besar sesuai dengan dinamika kehidupan kita saat ini. Yang saya katakan tadi, masalah banyak, dinamika banyak, aktivitas perempuan banyak. Ketika kita menggunakan format atau sistem lama perlindungan, tampaknya ini ada kelemahan, ada kekosongan akibat dinamika kehidupan yang luar biasa. Termasuk peluang kekerasan, ya kan, yang saya katakan tadi juga tentang kerja malam, ya kan, keamanan di transportasi, dinamika kehidupan yang luar biasa, termasuk dinamika kehidupan peran perempuan, termasuk juga dinamika rumah tangga. Ini kan yang memberikan ruang-ruang terjadinya kekerasan seksual. Tapi kalau kita lihat korban dari kekerasan seksual ini sekarang tidak lagi hanya misalnya dari kaum perempuan, Pak, ataupun anak-anak perempuan, tapi laki-laki juga banyak sekali menjadi korban atau anak-anak bahkan. Nah, apakah nanti dalam RUU ini juga akan dimuat misalnya bahwa korban seksual misalnya anak laki-laki ini masuk dalam ranah masuk di situ? Ya, itu dalam kami masukkan kategori korban. Korban? Ya, korban, istilahnya korban. Dan korban itu memang bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki dan juga anak-anak. Jadi namanya juga undang-undang penghapusan kekerasan seksual, tidak disebutkan penghapusan kekerasan seksual di kalangan wanita, tapi adalah untuk umum. Tapi artinya memang dari segi walaupun perempuan ataupun laki-laki sama saja? Selama itu memenuhi yang tadi, kategori kekerasan seksual itu ya, dari pelecehan, eksploitasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, aborsi, dan lain. Selama memenuhi 7 kriteria kekerasan seksual, maka apakah wanita atau laki-laki itu masuk sebagai korban dalam undang-undang ini. Kalau kita lihat jumlahnya semakin banyak, Pak Sodik. Apakah negara abai dalam hal ini? Saya kira kalau abai tidak ya. Saya kira abai tidak. Tapi yang tadi, kesigapan kita atau kecermatan kita menghadapi dinamika yang luar biasa, kita kalah sigap gitu. Jadi percepatan dinamikanya katakan 10, kita kecepatannya 5, sehingga ada minus 5, sehingga korban-korban semacam ini. Ya, ini yang harus kita bangun kesadaran baru. Ada, KUHP ada, undang-undang ada, polisi ada, ternyata persepsi kita, kesigapan kita kalah dengan dinamika yang luar biasa ini. Tapi kepolisian sudah ada, terus KPAI sudah ada, di sekolah, ataupun bahkan orang tua di lingkungan masing-masing anak. Artinya, apakah ini sudah tidak cukup misalnya mengakomodir bahwa kekerasan seksual ini tidak akan meningkat lagi dengan adanya undang-undang ini? Kita harapkan begitu. Dan itulah sebabnya kita menginisiatif undang-undang ini. Di sana ada pusat pelayanan terpadu. Di sana ada kerjasama pemerintah daerah. Di sana ada partisipasi masyarakat untuk membangun awareness semua stakeholder bahwa ini loh ada masalah terhadap kekerasan. Selama ini awareness ini tidak ada, sehingga hanya mengandalkan kepada kepolisian. Kalau pencurian kendaraan bermotor, itu di RT RW ada tulisan, hati-hati motor Anda pasang kunci ganda, ya enggak? Ya. Tapi untuk kekerasan seksual kan belum ada. Artinya apa? Awareness kita belum selevel itu dari semua stakeholder masyarakat. Ini antara lain yang diatur oleh undang-undang ini, membangun kesadaran, membangun sistem, membangun pencegahan terhadap kekerasan seksual oleh semua stakeholder masyarakat. Setiap pembahasan RUU antara DPR dengan pemerintah pasti akan menemukan sebuah persoalan. Ada nggak persoalannya misalnya dalam pembahasan RUU ini sendiri, Pak? Ada. Pemerintah telah menyampaikan pandangan-pandangan tahap awal. Mereka agak berbeda pendapat tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Contoh katanya pemaksaan pernikahan di mata pemerintah itu bukan kekerasan seksual. Ya, kemudian pemerintah juga melihat bahwa ada poin-poin yang sudah diatur dalam undang-undang yang lain. Contoh yang lain tentang tata hukum acara. Pemerintah juga mengacu katanya ini sudah ada dalam undang-undang yang lain.
Itu beberapa perbedaan pokok ya, perbedaan pokok antara DPR dengan pemerintah, dan kita terus melakukan pembahasannya. Pak Sodik, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, semakin menarik dan kita akan lanjutkan nanti setelah segmen kedua. Apakah RUU penghapusan kekerasan seksual dapat mencegah tindak kekerasan seksual? Namun sebelumnya kami ingin memberikan sebuah tayangan tentang pendapat masyarakat hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual. Berikut tayangannya. Kalau untuk perlindungan anak terkait tingginya kekerasan anak terhadap perempuan itu memang harus, kalau menurut saya sih implementasi dari undang-undang ya yang belum terlalu tegas sih dari pemerintah dan penegak hukum. Kalau soal kekerasan anak, kemarin saya ngikutin soal perkawinan anak di usia dini kan. Itu memang dari undang-undangnya nomor 1 tahun 74 itu memang masih membolehkan kan minimal 16 tahun. Jadi memang harus ada, kalau menurut saya sih harus ada peningkatan batas usia minimum anak ya. Itu juga menurut saya bisa mengurangi lah, setengahnya tidak bisa menghapus sih, tapi mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak gitu. Karena banyak yang bilang, ya pengamat atau yang saya baca di koran, salah satu kekerasan itu kan timbul dari pernikahan di usia anak. Aduh, kalau saya tuh melihat kekerasan itu kayaknya harus dari benar-benar pemerintah tuh sangat-sangat memperhatikan, kecuali apalagi kalau untuk perempuan ya, itu mungkin ada penjagaan yang ketat gitu ya, benar-benar dan kalaupun ketangkap orangnya itu benar-benar harus dihukum, jadi mereka akan jerah gitu. Jadi tidak akan terjadi lagi. Menurut saya penjara atau kebiri bukan satu-satunya solusi gitu, bukan solusi tunggal gitu untuk menangani itu. Harus diiringi juga dengan rehabilitasi. Jadi emang harus dicari tahu kenapa sih kamu itu melakukan kekerasan seksual? Oh ternyata kurang perhatian dari orang tuanya. Oh ternyata pergaulannya begini. Nah kalau dengan tahu akar masalahnya itu, disitulah memberikan titik solusinya. Oh ternyata dia perlu direhabilitasi di lingkungan, dia perlu direhabilitasi untuk tinggal atau berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung dia untuk lebih produktif. Jadi untuk menjalani hari-harinya dengan hal yang produktif. Jadi dia nggak kepikiran ataupun mau melakukan hal-hal yang buruk tadi gitu. Anda masih bersama kami di Aspirasi dan masih bersama Pak Sodik Mujahid. Pak Sodik, kalau kita lanjutkan masalah tadi dengan persoalan sulitnya ataupun hambatan dari pembahasan RUU ini. Nah, tadi kan ada Bapak bicara masalah bagaimana kekerasan seksual itu dipeta-petakan atau didefinisikan. Nah, apakah memang misalnya tadi Bapak juga mengatakan ada satu klausul ataupun pemerintah masih ngotot masalah bagaimana sih kekerasan seksual ataupun masalah definisinya itu ada perkawinan dini misalnya. Ya. Artinya DPR tidak setuju. Ya itulah kita sedang bicara terus ya. Jadi ada kurang lebih 5 kelompok tadi tentang batas usia, ya, tentang koordinasi dengan undang-undang yang lain, kemudian tentang beberapa prosedur yang dianggap tidak cukup, tidak harus diatur oleh undang-undang, tapi cukup oleh peraturan pemerintah ya. Kemudian juga tentang yang tadi proses hukum acara. Tapi ya itulah, itu kan dinamika dan biasa di dalam undang-undang, dan kita terus melakukan pembicaraan dan pembahasan dengan mereka. Tapi artinya apa Pak? Kalau kita bicara masalah, kan kemarin juga agak ramai atau agak viral juga masalah anak SMP pengen nikah misalnya, itu kan jadi satu persoalan juga, dan ini juga jadi. Nah, sebenarnya batas usia yang misalnya kalau saya juga pengen tahu bocorannya dari batas usia yang wajar menikah seseorang itu berapa, Pak? Sebetulnya ini tidak diatur dalam undang-undang ini, ya. Tapi kalau kita bicara tentang pernikahan, batas usia ada usul. Laki-laki 22, perempuan 20. Sementara ada aturan agama, ada adat istiadat, ya, yang di bawah usia, ukurannya bukan usia. Nah, disinilah kita perlu bijaknya. Satu, edukasi kepada adat istiadat dan agama bahwa ketentuan, contohlah bahwa wanita boleh nikah kalau sudah haid, ya, itu harus dipahami bahwa itu bukan harus nikah, tapi boleh nikah. Gitu. Boleh menikah. Boleh menikah. Sering dipahami oleh pemuka adat istiadat dan pemuka agama bahwa itu harus nikah usia itu.
Jadi ketika ada undang-undang yang membatasi usia di atas usia rata-rata mens, itu ditolak begitu. Ini harus menjadi pemahaman bersama, boleh nikah, tapi untuk idealnya, nah sekian. Nah itu adalah bagian dari edukasi pemerintah, termasuk DPR kepada pemuka-pemuka agama, kepada adat istiadat. Ya, karena agama juga, adat juga mengatakan bahwa ingin menjadi keluarga yang baik. Hasil survei, katakanlah kajian modern mengatakan bahwa untuk yang terbaik itu perlu kedewasaan. Nah, dewasa itu rata-rata sekian 20 atau 22. Ya, itu semacam contoh, tapi sekali lagi itu tidak ada di dalam undang-undang ini. Mungkin akan sedikit terkait karena ada batasan bahwa bagian dari kekerasan seksual itu adalah pemaksaan pernikahan. Nah, di sini ada sanksinya, ada larangan, tapi rujukannya adalah kepada undang-undang pernikahan. Ya, undang-undang. Tapi jika undang-undang ini nanti memang disahkan, pasti akan menabrak atau tidak dengan beberapa undang-undang yang ada, misalnya ada undang-undang KUHP, undang-undang pernikahan, ada undang-undang kekerasan seksual atau KDRT sendiri. Gimana Komisi 8? Itu pota pembahasan undang-undang kan ada proses harmonisasi. Ya, itu kami sudah lakukan. Contoh ini tentang sanksi. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa sanksi pidana merujuk kepada KUHP dan poin-poin lain yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi sanksinya tidak berdiri sendiri, tapi sanksinya merujuk kepada KUHP untuk katakanlah kejahatan yang sama. Kemudian untuk tambahannya kita melakukan tambahan-tambahan sanksi itu. Ya, kemudian apalagi tadi pernikahan. Kita tidak mengatur usia pernikahan, tapi jika ada pemaksaan pernikahan, kalau pemerintah setuju, ini diprotes kan, itu katanya bukan kekerasan seksual, ada sanksinya di sini, tapi aturan usianya di undang-undang di sana. Jadi kami sudah berusaha maksimum tidak bertabrakan. Ya, melalui proses harmonisasi itu dengan undang-undang KDRT, dengan undang-undang perlindungan anak, dengan KUHP dan lain. Kita berusaha untuk harmonisasi itu. Kalau sudah banyak undang-undang yang ada, artinya kita berharapkan kasus ini tidak semakin meningkat. Tapi realnya atau kenyataannya bahwa di lapangan semakin tinggi. Bahkan di awal 2018 saja semakin tinggi loh Pak. Artinya apa yang menjadi kesalahan bahwa kekerasan seksual baik terhadap anak maupun perempuan ini justru semakin tinggi? Selalu setiap masalah itu ada kekosongan regulasi. Polisi termasuk yang mendesak lah. Ya, polisi termasuk yang mendesak untuk item-item ini agar disempurnakan. Artinya apa? Artinya adalah ada kekosongan regulasi sehingga aparat keamanan tidak bertindak. Yang kedua adalah yang tadi, adalah kecepatan atau proaktif di dalam pengawasan. Pengawasan kekerasan seksual kan kita beri contoh yang tadi, belum setegas pengawasan narkoba, belum seakurat pengawasan pencurian bermotor. Ya. Yang ketiga yang tadi adalah persepsi dan awareness dari semua stakeholder. Orang peduli kepada narkoba, orang peduli kepada kehilangan kendaraan bermotor, ya, tapi untuk kekerasan seksual belum merata. Nah, inilah yang kita akomodasi, kita atur dalam undang-undang itu. Satu, yang tadi kekosongan hukum, yang kedua menggerakkan aparat, yang ketiga membangun awareness dan partisipasi masyarakat, yang keempat juga adalah perlindungan terhadap hak-hak korban, sampai hak keluarganya kita atur juga, termasuk proses rehabilitasi. Nah, kalau bicara masalah hak korban, hak keluarga, sampai sejauh mana undang-undang ini mengakomodir masalah perlindungan terhadap keluarga misalnya? Jadi kita sebutkan hak itu ada 3. Hak penanganan, agar mereka mendapatkan penanganan yang cepat. Ya, kita beri contoh ya. Yang kedua, hak perlindungan. Jangan sampai ketika sedang dalam proses terjadi lagi kekerasan lagi. Atau sedang dalam proses, kan ada kasus loh ya. Dia sedang diproses, ada di sebuah pos polisi, diperlakukan ya kan? Juga. Jadi hak untuk penanganan yang cepat, hak untuk perlindungan, dan juga adalah hak untuk rehabilitasi dan pemulihan. Ini yang kita akomodasi di dalam rancangan undang-undang ini. Jadi sudah diakomodir sampai sejauh. Iya. Nah, ini agak juga menarik Pak, bisa bicara masalah korban. Ataupun bahkan mereka yang
tidak melakukan pelaporan berarti belum korban. Nah, banyak sekali masyarakat yang menjadi korban, misalnya pemerkosaan. Mereka takut, mereka nggak berani lapor, yang akhirnya justru ini dibiarkan. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dengan banyaknya korban yang mereka takut mungkin untuk melaporkan? Ya, ini yang saya katakan tadi, bagian dari edukasi kita, ya, edukasi kepada masyarakat. Pertama edukasi, caranya apa? Caranya kita membentuk pusat pelayanan terpadu. Dalam undang-undang ini ada pusat pelayanan terpadu korban kekerasan seksual di tiap kota, ya. Nah, inilah yang mendorong melakukan edukasi agar jangan sungkan-sungkan, tapi bukan sebatas edukasi, tapi juga kemudian mereka melakukan penanganannya. Tapi masyarakat harus tahu sampai sejauh ini, kan ini tugas pemerintah. Artinya untuk bisa memberikan edukasi bahwa setiap korban kekerasan seksual maupun misalnya pemerkosaan, katakan seperti itu, ada tugas dari negara untuk itu. Iya. Jadi petugasnya ada atau terintegrasi dengan katakanlah dengan Poskb, dengan masjid, dengan majelis taklim, dengan KUA, dengan aparat, ya. Harus menjadi kepedulian bersama selain ada petugas khusus dari pusat pelayanan terpadu itu. Bisa jadi sekarang ketika di kelurahan, ya, berkumpul nih, ada Poskb, ada apa-apa, ini belum menjadi agenda. Nah, dengan ada pusat pelayanan terpadu, mereka masuk kemudian menyampaikan, ini ada masalah tentang kekerasan seksual, antara lain juga ada masalah tentang sungkannya melapor, maka oke, jangan ragu-ragu melapor, tapi bukan hanya jangan ragu-ragu, kita tunjukkan, ini loh bagaimana cara melapornya, kepada siapa, serta perlindungannya. Jadi yang tadi, edukasi dan peningkatan akses, ya, mereka untuk menyampaikan pengaduan-pengaduannya. Untuk masalah rehabilitasi, korban sampai sejauh mana Pak diatur? Jadi rehabilitasi itu disebutkan dalam undang-undang, satu rehabilitasi fisik, yang kedua rehabilitasi psikologis, yang ketiga rehabilitasi ekonomi. Jadi ketika katakanlah dengan penghapusan kekerasan seksual itu ada korban fisik dan psikologis, ada juga korban materi, itu kita atur, ya. Dan ketiga adalah rehabilitasi budaya agar mereka diterima lagi. Bagian dari keraguan mereka melapor adalah ketika mereka merasa ada masalah budaya, kan? Nah, kita lakukan rehabilitasi budaya. Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa masih ada, kami masih bersama di program Aspirasi dalam topik kali ini tentang penghapusan kekerasan seksual. Namun kali ini kami akan berikan dulu testimoni dari warga negara ataupun dari masyarakat tentang seperti apa harusnya dihukum tentang pelaku kejahatan seksual. Tetap bersama kami di Aspirasi. Kalau hukuman, apa ya, selama ini sebenarnya hukuman pidana penjara itu kan ya belum terlalu efektif lah. Jadi kalau untuk bentuk hukuman lain, saya kira juga belum tentu efektif juga gitu. Mungkin lebih ke soal edukasinya sih, lebih ke edukasi, terus lebih ke pemahaman terhadap seksualitas gitu sih, seperti itu sih. Jadi kalau ke hukum, menurut saya nggak bisa jadi satu tolok ukur untuk menghilangkan persoalan kekerasan terhadap anak. Bukan di penjara aja, kalau bisa itu untuk dia bekerja, untuk dia bersosialisasi, itu semua harus diberi pelajaran. Tidak boleh dia apa keluarganya apa gitu, jadi semuanya biar merasakan gitu. Menurut saya untuk isu kekerasan seksual itu kita nggak bisa hanya mengandalkan satu solusi. Jadi emang harus semua sektor, dari sektor misalnya dari sektor pendidikan mengajarkan anak-anak untuk kalau misalnya ada orang yang menyentuh bagian-bagian tertentu yang tidak wajar itu, mereka harus jangan dibuat malu, tapi harus dibuat berani untuk melaporkannya kepada orang tua atau guru. Nah, kemudian juga guru dan orang tua juga harus diberikan pendidikan bagaimana menanggapi anak yang mendapatkan kekerasan seksual itu. Jadi jangan menjudge atau jangan membuat anak itu semakin terbebani gitu. Mereka udah dapat kekerasan gitu, terus orang tua atau guru mereka tidak menanggapi mereka dengan baik. Selain itu juga dari sektor penegakan hukum dan penegak hukumnya yang harus responsif, gimana harus belajar bagaimana melakukan first aid kepada korban kekerasan seksual, dan itu
setahu saya termasuk dokter sekalipun juga harus belajar, misalnya ada pasiennya yang sakit atau sebagainya yang bisa jadi itu terindikasi kekerasan seksual. Nah itu mereka harus di training bagaimana nge-treatnya dan bagaimana dokter itu juga bisa melaporkan ke penegak hukum. Anda masih bersama kami di Aspirasi, masih dengan Pak Sodik. Pak Sodik tadi agak menarik juga masalah rehabilitasi ataupun korban kekerasan itu sendiri. Nah, bicara masalah kekerasan seperti ini, apakah dengan munculnya atau disahkan nanti undang-undang ini, jaminan bahwa nanti kekerasan seksual akan bisa berkurang jumlahnya atau bahkan tidak ada lagi? Saya katakan tadi, dalam aksi sebuah kejahatan ini perlu yang tadi, jaminan regulasi. Yang kedua, kesiagaan aparat. Yang ketiga, proses hukum yang cepat. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Inilah yang kita anggap selama ini belum kuat ya untuk kasus kejahatan kekerasan seksual. Maka dengan undang-undang ini maka kita lakukan penguatan terhadap 4 sektor tadi. Ya tentu saja dong, setelah penguatan ini diharapkan tentu penanganan lebih terintegrasi, lebih cepat dan lebih tanggap. Tapi tentu ada proses antara ya melalui sosialisasi undang-undang ini kepada semua stakeholder yang terkait dengan undang-undang ini. Soal hukuman, Pak, saya agak menarik juga masalah hukuman. Pelaku kejahatan tindak kekerasan seksual sendiri, apakah juga diatur misalnya, diperberat hukumannya, atau misalnya kalau kemarin di Perpu juga sudah ada diperberat hukumannya, ya. Diatur kembali nggak di dalam undang-undang ini? Jadi ada beberapa nih, ya ini kami menampung aspirasi dari Komnas Perempuan. Satu adalah penjara, ya kan? Yang kedua adalah rehabilitasi khusus. Luar biasa nih. Jadi kami harus menampung aspirasi dari para korban sampai ada pencabutan jabatan profesinya, sampai ada pencabutan hak politik. Artinya jika pelaku ini adalah memenuhi. Menurut pengadilan memenuhi kriteria-kriteria ya kriteria pelanggarannya. Sudah seperti ini. Keseriusan kami setelah mendapatkan aspirasi dari Komnas Perempuan, dari para pakar, dan dari para korban. Tapi artinya kan menjadi sebuah polemik dalam pembahasan masalah hukuman. Artinya apa? DPR menginginkan misalnya hukuman ini semaksimal mungkin, ataukah misalnya ya wajar saja dengan 15 tahun maksimal misalnya? Iya, iya. Jadi soal hukuman itu, pertama-tama kita merujuk kepada KUHP. Yang sudah diatur oleh KUHP, itu kita ikut, tapi ketika jenisnya belum diatur oleh KUHP, maka kita lakukan kita usulkan seperti itu. Lebih diperberat lagi? Lebih diperberat lagi. Lebih diperberat lagi ya. Termasuk juga ada ragam tambahan yang tadi, sampai pencabutan hak profesinya, sampai pencabutan hak politiknya. Itu usul, tapi kita melihat bagaimana pemerintah itu. Gitu. Pak, yang terakhir Pak, bagaimana Bapak melihat atau dalam kondisi sekarang pembahasan RUU DPR dengan pemerintah, apa harapan terakhir tentang RUU ini ke depan? Tentang misalnya minimnya atau kita berharap tidak ada lagi kekerasan seksual? Ya, tadi kita harapkan dengan adanya undang-undang ini, payung hukum yang kosong terisi, aparat keamanan semakin kuat, semakin bersemangat, ya, kemudian para pelaku juga karena ada hukuman yang keras, mudah-mudahan mereka jadi berpikir ulang. Kemudian partisipasi masyarakat juga, awareness masyarakat juga semakin peduli. Dan terakhir adalah yang tadi, dorongan kehadiran negara melalui pemerintah daerah untuk lebih siaga dengan membentuk pusat pelayanan terpadu korban kekerasan seksual. Targetnya selesai atau disahkan? Nah, ini kalau tanda target yang susah. Agak susah. Waktu kami tinggal setahun kurang. Ada 3 undang-undang yang harus diselesaikan di Komisi 8, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Pekerja Sosial, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Mudah-mudahan 2 dari 3 ini atau 3 semuanya selesai dalam masa periode kami yang berakhir 1 Oktober 2019. Artinya masih yakin bahwa ini bisa selesai pada akhir jabatan? Mohon dorongan dari semua pihak agar teman-teman kami, anggota DPR, rajin di tengah kesibukan politik di dapilnya, rajin hadir untuk menyelesaikan undang-undang ini. Terima kasih Pak Sodik. Terima kasih atas kehadirannya. Penghapusan seksual ataupun penghapusan kekerasan seksual akhir-akhir ini menjadi sangat fenomenal karena jumlah datanya semakin tinggi. Kita berharap dengan DPR membuat RUU dengan pemerintah segera selesai dan segera disahkan agar harapan kita terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak ada lagi ataupun bisa ditekan sebesar-besarnya. Dan
Berakhir pula aspirasi pada episode kali ini. Saya Mendy Nugroho ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.